mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil alat yang telah kami buat, yaitu bandul elektromagnetik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Leni Molina dengan NPM 2213022022 dan rekan saya Henti Miliasari dengan NPM 2213022031 dan rekan saya Niwayandiana Melia dengan NPM 2213022020. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Niwayandiana. Adapun latar belakang yaitu di fisika banyak fenomena yang dipelajari seperti pergerakan benda dan tentang cahaya, seperti bagaimana cahaya dapat terbentuk dan seperti apa cahaya terbentuk. Hal seperti itu dipelajari di ilmu fisika. Ternyata cahaya pada ilmu fisika dapat terbentuk karena adanya interaksi perubahan antara medan magnet dan medan listrik, yang dimana ini disebut dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini yang membuat kami semakin penasaran mengenai interaksi medan magnet dan medan listrik. Seperti apa interaksi yang terjadi, sehingga kami mencoba untuk membuat alat yang berhubungan dengan gelombang elektromagnetik ini, yaitu alat bandul elektromagnetik. Berdasarkan latar belakang, ada pun rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana cara membuat alat bandul elektromagnetik, yang kedua ada bagaimana sistem kerja alat elektromagnetik, yang ketiga apa saja variabel yang dihasilkan alat bandul elektromagnetik, dan yang keempat ada apa saja kendala yang dialami selama proses pembuatan alat bandul elektromagnetik. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembuatan alat bandul elektromagnetik. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana cara membuat alat bandul elektromagnetik. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sistem kerja alat bandul elektromagnetik. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja variabel yang dihasilkan dari alat bandul elektromagnetik. Dan yang terakhir ada untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami selama proses pembuatan alat bandul elektromagnetik. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat alat bandul elektromagnetik. Yang pertama alat terdiri dari satu buah obeng, satu buah korek api, satu buah pisau, satu buah kuas cat, dua buah paku, satu buah palu, dan satu buah tembak lem. Selanjutnya, ada bahan yang kami gunakan terdiri dari satu buah relay, satu buah Arduino Uno, satu buah USB tipe B Arduino Uno, satu buah sensor infrared, 4 buah magnet neodymium berdiameter 2,5 cm, satu buah magnet bekas speaker HP berdiameter 1,2 cm, satu buah adaptor, 4 buah kaki karet, 10 buah kabel jumper male to female, satu buah rangkaian kayu, satu buah lem, dan satu kaleng cat. Selanjutnya, adapun desain rangkaian alat yang kami rencanakan. Yang pertama, ada desain rangkaian Arduino, yang kedua ada desain rangkaian bandul, dan yang terakhir ada desain rangkaian alat yang sudah terprogram Arduino. Selanjutnya, adapun prosedur pembuatan alat. Yang pertama, prosedur pembuatan rangkaian sensor ke Arduino Uno, yaitu yang pertama menyiapkan bahan berupa sensor infrared Arduino Uno dan juga kabel jumper male to female. Lalu, menghubungkan pin VCC pada sensor ke pin 5 volt Arduino menggunakan kabel jumper male to female. Yang ketiga, menghubungkan pin GND pada sensor infrared ke pin GND Arduino menggunakan kabel jumper male to female. Dan yang terakhir, menghubungkan pin out pada sensor infrared ke pin 2 Arduino menggunakan kabel jumper male to female. Selanjutnya, ada pun prosedur pembuatan rangkaian relay ke Arduino Uno. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa relay Arduino Uno dan juga kabel jumper male to female. Lalu, yang kedua, menghubungkan pin VCC pada relay ke pin 5 volt Arduino menggunakan kabel jumper
jangkau male to female. Yang ketiga, menghubungkan pin GND pada relay ke pin GND Arduino Uno menggunakan kabel jangkau male to female. Dan yang terakhir, menghubungkan pin IN1 pada relay ke pin 3 Arduino menggunakan kabel jangkau male to female. Selanjutnya, adapun prosedur pembuatan rangkaian relay ke kumparan dan ke adaptor. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa relay, kumparan kawat, adaptor, korek api, dan juga kabel jangkau male to female. Yang kedua, menghubungkan sisi relay yang satu ke kumparan kawat dengan menggunakan kabel jangkau male to female, yang dimana ujung kabel female dibersihkan menggunakan korek api. Yang ketiga, menghubungkan sisi relay yang lainnya ke adaptor dengan menggunakan kabel jangkau male to female, yang dimana ujung kabel jangkau female dibersihkan menggunakan korek api. Selanjutnya, prosedur pembuatan rangkaian kumparan ke relay dan ke adaptor. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa kumparan kawat, relay, adaptor, korek api, dan juga kabel jangkau male to female. Yang kedua, menghubungkan kumparan kawat yang sisi satu ke relay yang sudah dihubungkan dengan kabel jangkau male to female. Yang ketiga, menghubungkan kumparan kawat yang sisi lainnya ke adaptor. Selanjutnya, adapun pemasangan rangkaian alat dan bahan pada rangkaian kayu. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan yang sudah dirangkai. Lalu, yang kedua, tempelkan satu persatu alat dan bahan ke kerangka rangkaian bandul dengan menggunakan lem tembak. Selanjutnya, adapun prosedur percobaan alat bandul elektromagnetik yang telah kami lakukan. Yang pertama, membuka pemrograman Arduino Uno pada software Arduino. Yang kedua, menghubungkan USB tipe B ke port laptop. Yang ketiga, memilih port pada menu Tools software Arduino. Yang keempat, mengupload program yang ada pada lembar kerja software Arduino Uno. Yang kelima, mengamati pergerakan bandul yang dapat bergerak. Yang keenam, mengamati perolehan data frekuensi dan periode bandul pada menu Tools Serial Plotter. Selanjutnya, pemrograman program Arduino Uno yang telah kami lakukan. Untuk menghasilkan periode dan frekuensi, kami menggunakan pemrograman Arduino seperti pada gambar berikut. Di sini terdapat kumparan kawat seperti ini. Lalu di sini terdapat 4 buah magnet dengan diameter 2,5 cm dan 1 buah magnet dengan diameter 1,2 cm. Lalu di belakang bandul terdapat sensor infrared. Lalu terdapat relay di sini. Lalu di belakang sini terdapat Arduino Uno. Dan di sini kami juga menggunakan adaptor. Setelah itu, colokkan adaptor ke listrik, lalu kabel USB tipe B dicolokkan ke dalam laptop. Sehingga bandul elektromagnetik dapat bergerak. Dari Arduino di sini dapat dilihat periode dan frekuensi dari pergerakan bandul itu sendiri. Dapat dilihat dari bandul bergerak, maka relay akan menyalakan lampu yang berkedip-kedip. Dan inilah alat bandul elektromagnetik yang kami buat. Selanjutnya ada prinsip kerja alat bandul elektromagnetik. Untuk membuat bandul elektromagnetik, diperlukan 2 bagian komponen utama agar bandul dapat berisolasi. Yang pertama, bagian
pertama, yaitu bandul yang dapat bergerak dengan lancar yang ada pada ujung bandul tersebut terdapat magnet. Magnet pada ujung bandul ini berguna agar bandul dapat berinteraksi dengan medan magnetik yang dihasilkan oleh kumparan yang membuat bandul dapat berisolasi. Yang kedua, bagian komponen kedua yang diperlukan yaitu kumparan kawat. Kumparan kawat digunakan untuk menghasilkan medan magnet elektromagnetik untuk menggerakkan bandul. Perbedaan bandul elektromagnetik dengan bandul biasa adalah adanya gaya tambahan untuk membuat bandul bergerak, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh interaksi medan magnet dari kumparan dan ujung magnet tetap pada batang bandul. Selanjutnya yaitu ada sistem kerja alat bandul elektromagnetik. Pada tiang pendulum terdapat sebuah sensor. Beberapa saat setelah pendulum melewati sensor, relay akan tersambung dan mengantarkan arus listrik. Akibatnya, timbul medan magnet pada kumparan. Medan magnet ini akan menghasilkan gaya yang tolak-menolak dengan magnet di ujung pendulum. Akibatnya, pendulum akan bergerak ke atas hingga mencapai amplitudenya. Selama pendulum bergerak ke atas, relay akan terputus sehingga arus listrik berhenti mengalir pada kumparan. Ketika pendulum bergerak turun dan melewati sensor lagi, relay akan menghubungkan kembali arus listrik. Hal ini menyebabkan medan magnet muncul kembali dan mengakibatkan munculnya gaya yang saling tolak-menolak antara kumparan dan pendulum. Akibatnya, pendulum kembali bergerak ke atas. Proses ini terjadi secara berulang-ulang sehingga pendulum mengalami osilasi. Setelah merangkai semua alat, kami melakukan percobaan pada alat bandul elektromagnetik. Adapun untuk hasil dari percobaan kami melakukan 4 kali percobaan. Yang pertama, kami melakukan dengan bandul magnet itu berjumlah 3 buah dengan diameternya 2,5 cm. Adapun untuk hasil periode dan frekuensinya dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan periode dan frekuensi, dapat dilihat bahwa ketika bandul diberikan 3 buah magnet yang berdiameter 2,5 cm diperoleh hasil periode yang pertama yaitu sebesar 1,11, lalu periode kedua sebesar 1,98 dan periode ketiga sebesar 0,96. Sedangkan untuk nilai frekuensi yang pertama yaitu 0,90, lalu untuk frekuensi kedua sebesar 0,50 dan frekuensi ketiga sebesar 1,04. Selain untuk melihat periode dan frekuensi, kami juga menghasilkan bentuk gelombang dari bandul elektromagnetik dengan magnet 3 buah yang berdiameter 2,5 cm. Untuk gambar bentuk gelombangnya dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi berdasarkan gambar di samping dapat dilihat bahwa gelombang dari pergerakan bandul elektromagnetik jika bandul diberikan dengan 3 magnet yang berdiameter 2,5 cm dapat dilihat bahwa bandul elektromagnetik cenderung bergerak secara konstan, yang dimana bandul ini memiliki amplitudo sebesar 3,218 di waktu 4,459 detik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian untuk percobaan yang kedua, kami melakukan percobaan dengan magnet yang berjumlah 3 magnet dengan diameter 2,5 cm. Kemudian kami tambahkan dengan 1 buah magnet lagi, namun dengan diameter 1,2 cm. Adapun untuk nilai periode dan frekuensinya dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping dapat dilihat bahwa ketika bandul diberikan 3 buah magnet yang diameternya 2,5 cm lalu ditambahkan dengan magnet yang berdiameter 1,2 cm diperoleh periode. Untuk periode pertama sebesar 0,61, periode kedua sebesar 0,98 dan periode ketiga sebesar 0,98 juga. Sehingga untuk nilai frekuensinya, untuk frekuensi pertama sebesar 1,63, frekuensi kedua sebesar 1,02 dan frekuensi ketiga sebesar 1,02 juga. Selain periode dan frekuensi, kami juga
gelombang bandul dengan 3 buah magnet yang berdiameter 2,5 cm ditambah dengan 1 buah magnet yang berdiameter 1,2 cm dapat dilihat bentuk gelombangnya pada gambar berikut. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa bentuk gelombang dari pergerakan bandul elektromagnetik dengan 3 buah magnet yang berdiameter 2,5 cm ditambah dengan 1 buah magnet yang berdiameter 1,2 cm cenderung bergerak itu semakin turun atau tidak konstan. Adapun untuk amplitudenya itu semakin kecil seiring bertambahnya dengan waktu, yang dimana bandul memiliki amplitudo sebesar 1,044 di waktu 0,574 detik. Inilah hal lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar tabel berikut ini. Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga, kami menggunakan dengan magnet berjumlah 4 buah dengan diameter 2,5 cm. Adapun untuk nilai periode dan frekuensinya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa ketika bandul dengan magnet 4 buah berdiameter 2,5 cm menghasilkan periode yang pertama yaitu sebesar 1,03, periode kedua sebesar 0,61, dan periode ketiga sebesar 1,43. Sedangkan untuk nilai frekuensinya, untuk frekuensi pertama sebesar 0,97, frekuensi kedua sebesar 1,64, dan periode ketiga sebesar 0,70. Selain nilai periode dan frekuensi, kami juga bisa melihat bentuk gelombang dari pergerakan bandul dengan magnet 4 buah yang berdiameter 2,5 cm. Adapun bentuk gelombangnya dapat dilihat sebagai berikut. Sehingga berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa bentuk gelombang dari pergerakan bandul itu cenderung hampir konstan. Sehingga untuk amplitudenya sebesar 5,850 di waktu 2,669 detik. Hal lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu pada percobaan keempat, kami menggunakan magnet 4 buah yang berdiameter 2,5 cm lalu ditambahkan dengan magnet kecil 1 buah yang berdiameter 1,2 cm. Adapun untuk nilai periode dan frekuensi yang didapatkan yaitu seperti gambar berikut ini. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa ketika bandul dengan magnet 4 buah berdiameter 2,5 cm lalu ditambahkan dengan magnet kecil 1 buah yang berdiameter 1,2 cm dapat dilihat bahwa untuk periode pertama sebesar 1,07, lalu periode kedua sebesar 1,43, dan periode ketiga sebesar 1,52. Sedangkan untuk nilai frekuensinya pada frekuensi pertama sebesar 0,94, frekuensi kedua sebesar 0,70, dan frekuensi ketiga sebesar 0,66. Selain periode dan frekuensi dari bandul, kita dapat melihat bentuk gelombang dari pergerakan bandul dengan magnet 4 buah yang berdiameter 2,5 cm lalu ditambah dengan 1 buah magnet kecil yang berdiameter 1,2 cm. Adapun untuk bentuk gelombangnya dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa bentuk gelombang dari pergerakan bandul elektromagnetik itu cenderung hampir konstan, di mana bandul itu memiliki amplitudo sebesar 8,156 di waktu 1,959 detik. Hal ini dapat dijelaskan lebih jelas dengan melihat gambar pada tabel berikut ini. Selanjutnya, pembahasan. Berdasarkan data-data sebelumnya, keberadaan magnet sangat mempengaruhi hasil dari pergerakan bandul yang meliputi periode dan frekuensi. Sehingga, periode terbesar diperoleh ketika bandul memiliki 3 magnet besar berdiameter 2,5 cm yang ditambah dengan 1 magnet kecil
atau magnet bekas speaker HP berdiameter 1,2 cm. Sedangkan untuk frekuensi terbesar diperoleh ketika bandul memiliki 3 magnet berdiameter 2,5 cm ditambah dengan satu magnet kecil yang berdiameter 1,2 cm dan ketika bandul yang memiliki 4 magnet berdiameter 2,5 cm. Keberadaan magnet sangat mempengaruhi hasil dari pergerakan bandul yang pasti salah satunya meliputi amplitudo bandul. Dapat dilihat bahwa magnet yang memiliki amplitudo terbesar ketika bandul memiliki 3 magnet besar berdiameter 2,5 cm yang ditambahkan dengan satu magnet kecil berdiameter 1,2 cm. Sehingga dalam bandul elektromagnetik yang telah kami rangkai dan kami buat, pengaruh jumlah magnet dan diameter magnet sangat mempengaruhi dari pergerakan bandul tersendiri, baik itu dari besar periode, besar frekuensi, dan besar amplitudo. Selanjutnya yaitu kendala. Adapun kendala yang dialami oleh kelompok kami selama proses pembuatan alat bandul elektromagnetik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, awalnya bandul elektromagnetik saat pertama kali dirangkai belum dapat bergerak. Yang kedua, bandul tidak dapat bergerak karena beberapa hal seperti magnet yang terlalu besar, bandul yang terlalu besar sehingga harus perlu diperbaiki. Yang ketiga, terdapat kesulitan dalam pemrograman Arduino yang terus-menerus error sehingga tidak muncul nilai periode dan frekuensi. Yang terakhir, terkadang ketika bandul bergerak, pemrograman Arduino bermasalah, begitu sebaliknya. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan beberapa hal yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai periode terbesar diperoleh ketika bandul memiliki 3 magnet yang berdiameter 2,5 cm ditambah satu magnet kecil berdiameter 1,2 cm. Yang kedua, sedangkan untuk nilai frekuensi terbesar diperoleh ketika bandul memiliki 3 magnet berdiameter 2,5 cm ditambah satu magnet kecil berdiameter 1,2 cm dan ketiga bandul yang memiliki 4 magnet berdiameter 2,5 cm. Yang ketiga, magnet yang memiliki amplitude terbesar ketika bandul memiliki 3 magnet besar berdiameter 2,5 cm ditambah satu magnet kecil berdiameter 1,2 cm. Yang keempat, dalam bandul elektromagnetik, pengaruh jumlah magnet dan diameter magnet sangat mempengaruhi dari pergerakan bandul sendiri. Selain itu, posisi pumparan kawat juga mempengaruhi pergerakan bandul. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.